Di awal cerita kita diperlihatkan peperangan antara pasukan Tokugawa dengan para pemberontak Isshin Shishi karena perselisihan politik yang memanas. Lalu kemudian muncul pasukan dari Shinshen dari pihak Tokugawa yang dipimpin oleh Hajime Saito. Di situ Saito sedang mencari seseorang yang disebut dengan Hitokiri Baktosai atau sang pembantai. Dan terlihat pedang yang banyak berlumuran darah yang dipegang oleh seorang pemuda yang ada bekas luka di pipinya dengan berbentuk X. Tatapan pemuda itu sangat dingin. Kemudian dengan cepat ia merebas semua musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Bagaikan petir tidak ada yang dapat menghalaunya. Semuanya tumbang dan dia berhenti tepat di hadapan Saito. Dia adalah sang Hitokiri Baktosai dan mereka pun saling menatap. Lalu kemudian terdengar teriakan kemenangan dari pasukan yang membawa sebuah panji Kaisar Jepang yang menandakan berakhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa dan menandakan dimulainya era baru. Sayang sudah menyadari dimulainya era baru, kini dia terlihat lelah dan berjalan menjauhi arena perang. Namun langkahnya sempat dihentikan oleh Saito yang memanggilnya. Meskipun perang sudah berakhir, Saito bersikeras untuk mengajaknya berduel. Reaksi Kenshin biasa saja mendengar tantangan itu. Kemudian terlihat Kenshin menancapkan sang samurai. Kemudian dia berjanji tidak akan membunuh lagi. Lalu ia pergi meninggalkan Saito dan meninggalkan samurainya. Kamarnya terlihat ada salah satu seorang perang tadi yang masih hidup. Dia berjalan sempoyongan dan memegang samurai yang menancap di tanah. Kemudian ia merasakan aura dari samurai itu yang sudah merenggut ratusan nyawa manusia. Ia pun menyadari bahwa itu milik Kenshin sang pembantai. 10 tahun berlalu, terlihat Admiral Aritomo Yamagata berpidato di depan pasukannya bahwa Jepang membuka perdagangan bebas dengan pihak luar negeri. Dia berharap membuat pemerintahan Jepang maju dan berkembang. Sinilah awal mula kedatangan Kenshin ke kota ini. Kenshin pun merasa senang dengan keadaan kota ini yang sangat damai. Kemudian Shin berpindah ke sebuah mansion yang sangat besar. Di dalamnya ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Dia bernama Kanryu. Dia memanggil beberapa orang, salah satunya seorang wanita bernama Megumi. Kanryu memuji mereka karena sudah membuat jenis opium yang baru yang sangat antik-tip. Kanryu kemudian menyuruh mereka semua pergi. Namun saat Megumi dan Satur hendak keluar, dihadang oleh anak buah Kanryu dan pintunya ditutup. Kemudian di luar, teman-teman Megumi yang lain dibantai oleh Baktosai yang bekerja pada Kanryu sebagai pembunuh bayaran. Dan Kanryu menyebutkan hanya butuh satu orang untuk membuat opium itu. Kanryu memilih Satur, namun Megumi mendekat Kanryu karena Megumi takut dibunuh. Akhirnya Kanryu berubah pikiran. Satur pun marah melihat Kanryu memilih Megumi. Satur pun akhirnya loncat mau kabur karena dia tahu pasti dibunuh oleh Baktosai. Satur pun berkata biar Baktosai yang menanganinya. Kemudian Shin berpindah ke kota yang sangat ramai. Di situ diperlihatkan Kenshin berjalan di antara orang berkerumunan. Dan ia pun bebas bakar di sana. Lalu berpindah ke lain tempat. Terlihat Saito yang kini menjadi anggota kepolisian Edo menyelidiki kasus kematian pria yang sementara kabur dari tempat Kanryu. Ternyata dia adalah Satur. Satur adalah anggota kepolisian yang menyamar untuk menyelidiki Kanryu. Terdapat kertas di sampingnya yang menandakan kalau ini adalah ulah Baktosai, si pembunuh bayaran. Namun karena Saito sendiri mantan samurai, dia tahu seluk-beluk sang Baktosai. Dengan mudah Saito menyadari kalau itu bukanlah ulah dari Baktosai. Kemudian pindah ke Kenshin yang sedang lari santai sambil memegang batu bakar di tangannya. Perhatiannya teralihkan kepada papan pengumuman tentang teror Baktosai. Dia pun merasa kebingungan. Lalu di sampingnya muncul seorang wanita yang menodongkan pedang kayu ke arah Kenshin. Dia pun menyebut dirinya mencari sang Baktosai. Shin sendiri mengaku seorang samurai yang sedang mengembara. Wanita itu bernama Kaoru. Kemudian Kaoru pun penasaran dengan samurai yang dibawanya. Lalu Kenshin menunjukkan kalau pedang yang dibawanya memiliki sisi tajam yang berbalik.
berbeda dengan samurai pada umumnya. Kaoru pun kaget melihat samurainya, dan Kaoru pun sadar bahwa dengan samurai itu susah membunuh orang, dan Kaoru pun sadar bahwa bukan dialah pelakunya. Kemudian Kaoru memberikan kain untuk membersihkan diri dan meninggalkan Kenshin. Shin berpindah di kediaman Kanryu. Kini dia didatangi oleh Saito. Saito mencurigai Kanryu adalah dalang dari pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Kanryu mencoba menyogok Saito, namun ditolak oleh Saito. Kanryu memperlihatkan anak buahnya yang kebanyakan mantan samurai yang tidak mempunyai tujuan di era Meiji ini. Kanryu pun memperlakukan mereka seperti binatang. Meskipun Saito sudah mencurigai, namun dia tidak mempunyai bukti. Jadi Saito tidak bisa menangkap Kanryu. Kanryu pun masuk ke dalam. Di dalam Kanryu dikabari kalau Megumi kabur. Ia pun panik takut bisnis haramnya terbongkar. Dia pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menangkap Megumi. Jin-ei pun yang akan menangkap Megumi. Jin-ei ini yang di awal film tadi, yang terbangun dan mengambil samurai milik Kenshin bekas perang. Ternyata Jin-ei ini adalah orang yang melakukan pembunuhan atas nama Baktosai. Shin berpindah ke tempat Megumi yang saat ini sedang ada di kantor kepolisian untuk mencari perlindungan. Namun terdengar teriakan kekacauan dari luar. Ternyata itu adalah ulah Jin-ei yang sedang mencari Megumi. Jin-ei pun membantai anggota polisi satu persatu. Megumi pun ketakutan dan mencari tempat persembunyian. Megumi pun kabur dengan menjebol jendela. Di tempat lain Kaoru sedang berjalan menuju arah pulang. Di sana dia melihat hal yang aneh di atas jembatan penyeberangan. Ada seorang anggota polisi jatuh tewas dengan luka bekas samurai. Di belakangnya muncul Jin-ei. Kaoru mengenali Jin-ei dari papan pengumuman sebagai seorang Baktosai. Kaoru pun menantang Jin-ei dengan pedang kayunya. Jin-ei pun turun dan dengan mudah menjatuhkan Kaoru. Saat Jin-ei akan menghabisi Kaoru, tiba-tiba muncul Kenshin dan menyelamatkan Kaoru. Jin-ei pun dengan cepat menyadari bahwa dia adalah Kenshin karena ada bekas luka di pipinya. Sirine polisi pun terdengar. Kenshin lalu membawa kabur lari Kaoru. Kaoru pun mengarahkan Kenshin ke arah dojonya yang bernama Kamiya Kashin Ryu. Kaoru pun menjelaskan tempat itu dulunya ramai. Semenjak orang yang bernama Baktosai melakukan pembunuhan berantai, tempat itu kemudian menjadi sepi. Kenshin memahami perasaan Kaoru dan Kenshin beranjak pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Kaoru sedang bersih-bersih ditemani murid satu-satunya yang bernama Yaiko. Lalu dojo milik Kaoru didatangi oleh segerombolan orang. Ia adalah anak buahnya Kanryu. Ia disuruh oleh Kanryu untuk membeli dojonya Kaoru. Namun orang itu tidak sopan dan merusak fasilitas yang ada. Nah, Kaoru tidak berniat menjualnya karena itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Saat sedang kacau, datang Kenshin dari arah belakang dan menghajar orang-orang itu. Mereka pun tumbang. Dengan kemampuan yang ia miliki, dengan cepat ia bisa mengalahkan semua orang-orang itu. Kenshin pun menjelaskan aliran samurainya ialah Hiten Mitsugiryu. Itu adalah aliran yang mampu bertarung dengan orang banyak. Semua orang sadar termasuk Kaoru sadar bahwa dia adalah Baktosai asli yang sebenarnya. Kemudian datang rombongan polisi yang memeriksa keadaan. Kenshin pun mengaku kalau dirinya lah yang melakukan kekacauan ini dan tidak ada hubungannya dengan dojo milik Kaoru. Lalu polisi membawa Kenshin. Kaoru kemudian menghentikan langkah sang Baktosai. Kaoru ingin tahu nama asli sang Baktosai. Ia pun menjawab namanya adalah Kenshin Himura. Polisi kemudian membawa Kenshin ke dalam penjara. Tak lama kemudian datang Saito menemui Kenshin di dalam penjara. Kemudian Saito mengajak Kenshin ke suatu tempat. Di sini terlihat ada seorang samurai juga. Dia adalah Sanosuke. Dia mengetahui Kenshin adalah seorang legenda. Lalu Saito mengajak Kenshin menemui Admiral Yamakata, sang petinggi militer. Yamakata ternyata sudah mencari Kenshin selama 10 tahun. Jadi Kenshin ini adalah dulunya pembunuh berdarah dingin yang mengabdi pada Kaisar Jepang yang memperjuangkan era baru, yang dulu dikuasai oleh para shogun. Lalu Saito menunjukkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara, yaitu beredarnya opium di kalangan masyarakat. Saito menyebut kalau perdagangan opium ini mengancam kedaulatan negara. Yamagata meminta bantuan Kenshin dengan imbalan mendapatkan jabatan di kemiliteran Jepang. Dan Saito pun memeriksa samurainya Kenshin.
Saito pun terkejut saat melihat samurai Kenshin yang selanjutnya ada di episode 2.